Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan Kepala SMK Negeri 2 Pandeglang. Perkenalkan, nama saya Nurbainah. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMKN 2 Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sekaligus merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan NIM 25404110227, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja berupa praktek pembelajaran di kelas 10 APHP 2 dengan materi manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Badannya sehat? Hatinya sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin doa. Mohon perhatian. Siap perhatian. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilman wa zukna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, setelah berdoa kita biasakan untuk membaca Al-Quran. Silahkan, kita hari ini akan membaca Al-Ikhlas 3 kali. Tahu Al-Ikhlas? Oke, yuk kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, mudah-mudahan apa yang tadi kita baca Allah terima dan menjadi ladang pahala bagi kita. Baik, hari ini Ibu periksa kehadiran kalian dulu ya. Anggun, Azam, ya. Siti Nailatul, Wildatul, Wulan. Alhamdulillah hari ini hadir semua, Masya Allah ya. Oke, sebelum kita belajar hari ini, silahkan dilihat sekeliling kalian, ada sampah tidak? Di bawah ada sampah tidak? Sudah aman? Aman ya, sudah bersih, tidak ada sampah? Oke, sekarang lihat teman di dekat kalian, apakah dia sudah rapi? Kalau masih ada yang belum rapi dari pakaiannya, silahkan suruh dirapikan dulu ya. Oke, sudah semuanya aman? Oke, sudah aman. Nah, sekarang kalian sudah duduk per kelompok. Kita hari ini akan belajar tentang
apa? Manfaat sum'ah, takadur, dan hasad. Oke. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang materi apa? Tentang iman. Lebih tepatnya tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Menurut kalian ada kaitannya nggak iman dengan yang sekarang? Dengan akhlak? Ada ya? Nah, apa kaitannya? Tanda seseorang itu beriman, dia tidak akan melakukan akhlak di depan ini, akhlak mazmumah atau akhlak tercela ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah terkait akhlak tercela atau akhlak yang apa? Akhlak tercela adalah akhlak yang buruk. Nah, jadi kaitannya dengan materi yang minggu kemarin kita bahas adalah terkait keimanan dengan akhlak. Seseorang yang imannya baik, seseorang yang imannya bagus, maka salah satunya bisa dilihat dari akhlaknya. Sekarang, kalian pernah dengar nggak? Apa sih yang kalian tahu tentang hidup berfoya-foya? Menghambur-hamburkan uang. Boros, apa lagi? Yang kalian tahu? Oke, itu aja. Menghambur-hamburkan uang, boros ya. Itu adalah hidup foya-foya. Oke, selanjutnya. Pernahkah kalian mendengar istilah riya dan sum'ah? Apa itu? Bukan. Pamer, betul. Dua-duanya ini sama-sama pamer ya, tapi ada bedanya. Apa bedanya? Nanti kita akan bahas ya. Oke, baik. Sebelum ke tujuan, Ibu akan memberikan motivasi belajar hari ini. Motivasinya adalah seseorang yang berangkat mencari ilmu dengan niat lillahi ta'ala, maka Allah jadikan perjalanannya itu bagaikan perjalanan menuju surga ya. Jadi jangan lupa ketika kalian mau berangkat ke sekolah, niatkan untuk mencari ilmu lillahi ta'ala. Oke, itu motivasi hari ini. Baik, sekarang pembelajaran kita hari ini tujuannya ada dua. Apa? Yang pertama, peserta didik dapat memahami definisi. Apa definisi? Pengertian. Pertama, peserta didik dapat memahami pengertian tentang akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah itu akhlak yang buruk. Apa aja akhlak mazmumah di sini adalah berfoya-foya, riya, sum'ah, dan hasad. Jadi kalian setelah mempelajari ini harus tahu masing-masing dari pengertian yang tadi ya. Nah, setelah tahu pengertiannya, kita harus tahu dalilnya. Dalil yang membahas tentang kelima akhlak mazmumah ini ya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menunjukkan sikap akhlak mazmumah. Jadi contoh akhlak mazmumah kalian harus tahu. Contohnya hidup berfoya-foya tuh kayak gimana? Contoh riya atau sum'ah kayak gimana gitu ya. Oke. Itu tujuan kita hari ini. Silahkan dibaca, lihat. Berfoya-foya. Pengertiannya adalah apa? Dan minim manfaat ya. Sikap yang menghambur-hamburkan uang yang tidak ada manfaatnya. Contohnya gimana? Membeli barang yang padahal barang itu nggak penting-penting amat, atau barang itu sebetulnya kita sudah punya dan sudah cukup gitu ya, tapi karena kita pengen beli lagi terus mengikuti hawa nafsu, nah padahal barang itu tidak kita manfaatkan. Bagaimana kalau kita menggunakan uang secara berlebihan dengan tujuan untuk sedekah, membantu orang lain? Apakah itu berfoya-foya?
Tidak, karena itu ada manfaatnya ya. Baik. Selanjutnya dalil larangan bersikap foya-foya, sikap berfoya-foya. Oke. Ada yang bisa baca? Ada yang mau baca? Fani, silakan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal Mubadzirin kecil. Ikhwan. Nasyayatin fakana syaitanu lirabbih kafura. Oke, artinya apa? Sesungguhnya orang-orang yang Boros itu adalah saudara setan, ingkar kepada Tuhannya. Nah, seseorang yang boros itu adalah saudara setan. Mau punya saudara setan? Nah, jadi jangan boros ya. Jangan boros, hindari sikap hidup berfoya-foya. Kita sekarang bagi materi kelompok. Ini kelompoknya. Di sini ada lembar yang harus kalian isi. Kelompok 1 mana? Diisi nama kelompoknya. Kelompok 2. Diisi nama kelompoknya. Silakan, judulnya sesuai itu. Bisa dibuka sumber-sumber yang kalian miliki. Ya. Nanti setelah ini perwakilan kelompok 2 atau 3 orang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan. Gini tulis. Semua? Iya dikit tuh. Kejadiannya seseorang yang punya sifat ini. Iya itu studi kasus. Studi kasusnya di mana nanti? Di belakang. Oh ada. Kasus Raffi menunjukkan bahwa takabur bisa muncul dari rasa. Atau kesimpulannya aja yang ditulis. Atau ini dipisah aja nggak apa-apa. Nanti kan nih jadi yang satu ngerjain studi kasus, yang satu nulis. Biar cepet di kertasnya nggak apa-apa dipisah. Jadi yang lain ngerjain studi kasus, ya. Sok. Oke, sudah semua anak-anak? Sudah tugas kelompoknya? Baik, silakan siapkan 2 orang perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan tentang takabur. Orang yang takabur cenderung merendahkan orang lain dan menolak kebenaran yang tidak sejalan dengan pendapatnya. Oke. Bagaimana firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk surga seperti kita masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Lebih banyak kan? Tentang takabur. Apa akibat dari semua takabur bagi diri sendiri dan orang lain? Ini akibat dari Iya, takabur jawab. diri sendiri dan orang lain. Dari diri sendiri bisa datang seperti orang
lain, bisa tidak punya teman, siapa. Terus untuk kerugian orang lainnya bisa risih, takut dipegang mungkin jangan takut semuanya. Contohnya, misalkan saya beli mobil ngomongin sana sini, orang jadi risih dunia lagi ya sih ya punya apa baru lain Oke. Ada lagi? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kertasnya. Saya kasih aplaus. Tadi apa yang sudah kita bahas materinya tentang sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Sudah paham semuanya? Paham ya? Oke. Ada yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Saskia, silakan. Apa? Simpulannya hari ini. Kesimpulan akhlak mazmumah adalah sifat atau perilaku tercela yang tidak disukai oleh Allah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Sifat-sifat ini dapat merusak diri sendiri maupun orang lain serta menghalangi seorang mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Umat Islam harus menghindari akhlak mazmumah dan menggantinya dengan akhlak mahmudah terpuji, seperti rendah hati, jujur, ikhlas, sabar, dan dermawan, agar menjadi pribadi yang disukai oleh Allah dan bermanfaat bagi sesama. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan materi kita hari ini terkait akhlak mazmumah atau akhlak tercela? Ya, sudah paham semuanya? Coba, apa itu hidup berfoya-foya? Hidup yang menghambur-hamburkan uang. Lalu ria, apa itu ria? Pamer, bisa pamer pahala, bisa pamer apa? Kekayaan, ya. Pamer kekayaan untuk mendapat pujian. Lalu sum'ah, apa itu sum'ah? Memperdengarkan amalan kepada orang lain untuk mendapat pujian. Takabur, apa itu takabur? Sombong. Hasad, apa itu hasad? Iri dengki, tidak senang melihat orang lain bahagia dan berusaha menghilangkan kebahagiaan itu dari orang lain. Baik, anak-anakku, cukup sekian untuk materi kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang cara menghindari sikap berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Tadi kita sudah mempelajari pengertian, dalil, dan contohnya, ya. Mari kita tutup pelajaran ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.